Rangga barista Cafe Oliver ungkap fakta mengejutkan terkait dengan kasus kematian Rangga barista Cafe Oliver ungkap fakta mengejutkan terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin. Satu persatu fakta baru yang selama ini ditutupi kini mulai terungkap ke publik. Hal ini terjadi usai film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis dan belakangan trending di media sosial. Sebagai informasi, film dokumenter tersebut merangkum kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Dalam film dokumenter tersebut, sejumlah orang terdekat korban, saksi hingga para ahli diwawancara, termasuk manajer dan barista Cafe Oliver, tempat di mana Mirna Salihin meninggal dunia usai meminum kopi sianida. Wawancara yang dilakukan oleh kru film dokumenter itu berlangsung di pertengahan film, tepatnya pada menit ke-46 hingga ke-50. Pada sesi wawancara inilah terdapat berbagai kejanggalan pada pegawai Cafe Oliver. Berawal saat kru film menanyakan kronologi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kepada Devi selaku manajer Cafe Oliver dan Rangga selaku barista Cafe Oliver. Saat menjelaskan kronologinya, mereka berdua tampak lancar bercerita dengan sangat detail. "Jadi Anda yang membungkus kopi dan menaruhnya?" tanya kru film kepada Rangga. "Kopi tersebut saya warping. Sudah di situ-situ aja, pihak kepolisian datang baru dia bawa," jawab Rangga. Lalu kejanggalan mulai terjadi saat kru film menanyakan tentang pertemuan mereka dengan ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, sesaat sebelum persidangan Jessica Wongso berlangsung. Sebelum sidang itu, Mas, Mbak Devi dan Pak Edi itu kayaknya semacam meeting atau pertemuan gitu. Itu suasananya pertemuan kayak gimana sih, Mas? Dan apa saja yang dibahas? Tanya kru film. Rangga pun tampak ragu menjawabnya. Dia bahkan sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan lupa. "Saya lupa. Lupa itu karena udah lama banget soalnya," jawab Rangga nampak ragu-ragu. Saya mau kasih tahu rekaman ini perbincangan antara saya sama Jessica pas waktu tanggal 9. Di sini kelihatan 3 hari setelah meninggalnya Mirna itu yang saya bilang kan dia bilang katanya 2 hari dia sakit segala macam kan, sama dia Mosu Oliver. Semua tuh ada di perbincangan ini. Boleh dengar sih. Boleh, silakan ya. Ya. Ini diambilnya langsung atau lewat telepon? Ini saya jadi di telepon saya loudspeaker, saya rekam gitu. Iya, saya play aja ya. Tadi ada orang Ambon, 4 orang datang ke rumah gue cari gue. Ada 4 orang Ambon itu datang ke rumah gue cari gue. Oh loh, kenapa? Loh, gue nggak tahu. Papa kamu udah tuntut Olivier ya? Nggak tahu. Gue di sini soalnya dari kemarin gue di sini doang. Papa lu ada di sana nggak? Nggak tahu. Papa lu nggak ada di rumah duka? Belum, aku masih kayak ngurusin ini di tamu, tapi sekarang aku lagi toilet, lagi apa, mau apa namanya. Setelah lama dihantui rasa bersalah, Arif Sumarko suami Mirna Salihin akhirnya ungkap fakta mengejutkan kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menghebohkan publik akibat kopi sianida kini memasuki babak baru usai adanya pengakuan mengejutkan dari Arif Sumarko suami mendiang Mirna. Arif Sumarko belakangan kembali menjadi sorotan seiring dengan berjalannya kasus Jessica Kumala Wongso kopi sianida. Sebelumnya dalam sepanjang persidangan kasus kematian sang istri, Arif Sumarko menganggap bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dari pembunuhan berencana tersebut. Saat dihadirkan menjadi saksi pada persidangan, pengacara Jessica Kumala Wongso yakni Otto Hasibuan sempat mencoba menggali lebih dalam informasi tentang kegiatan Arif dan Mirna sebelum kejadian di Cafe Oliver pada tanggal 6 Januari 2016 silam. Bahkan pertanyaan yang diajukan oleh Otto Hasibuan sempat menimbulkan kebingungan dan protes dari jaksa penuntut umum kala itu. Namun dari jawaban-jawaban Arif atas pertanyaan Otto Hasibuan, terungkap bahwa Mirna ternyata tidak mengkonsumsi makanan selama sehari penuh. Ia bahkan hanya memakan sebuah apel di pagi hari. Ya. Itu celana sudah dicari berhari-hari. Celana Jessica kan dia buang. Ketemu. Udah dengar belum penjelasan dari Bapak
Apa? Bahwa celana itu sebenarnya bukan secara directly dibuang oleh Jessica. Terus diapakan? Oke, jadi penjelasannya itu pada saat itu pembantunya datang berkata bahwa non ini celananya robek. Terus katanya Jessica bilang kalau robek dibuang saja. Setelah itu ternyata pembantunya tidak membuang, katanya dia merendamnya. Nah setelah direndam itu ditemukan sama Jessica 3 hari kemudian celana itu sudah bau ikan asin katanya. Itu begitu ya? Koreksi saya kalau saya salah ya. Setelah itu dibuanglah akhirnya oleh si mbaknya atau Jessica-nya ke tempat sampah gitu. Iya. Dan itu sudah ditelusuri. Kami sama nggak penjelasannya dari berita acaranya? Katanya tidak. Itu di berita acara Di berita ada. acara itu dibuang ke tong sampah, tapi kalau itu bau ikan asin saya mungkin harus mengingat lagi ya. Oke. Cuman intinya dibuang ke tong sampah dan kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya ini TPA-nya nggak ketemu. Oh sampai dicari sampai iya. Itu penyidikan itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup semua celah. Jadi bukan dalam artian kita langsung targetin Jessica, kita cari semua bukti untuk menyerang Jessica. Enggak, semua kemungkinan kita buka dan kita telusurin. Sebagai jaksa, kalau misalnya ada kemungkinan, lu kan punya pengalaman banyak ya, ada kemungkinan pasti tahu lah, ini kayaknya orang nggak bersalah ini. Bisa punya feeling dong. Iya. Bisa punya feeling dong. Bisa. Dan maksudnya ketika Mas Andi terima kasus ini, nggak ada masalah dong harusnya sama Jessica. Bukan poinnya gua ada dendam atau urusan pribadi, itu kan nggak ada kan? Netral. Netral kan? Kita membaca bukti dan berkas perkara. Apa yang disajikan ada kejanggalan kita telusuri. Betul. Ada kekurangan kita minta penuhi. Itu kita telusuri semua. Nah waktu akhirnya ada bukti video Jessica masukin sesuatu, bukti itu disembunyikan sama bapaknya Mirna karena nggak mau Jess dihukum mati. Yang ini bukan videonya baru banget nih FYP di tempat gua. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu ini lagi nunggu. Loading dulu. Oh, Pak Tito ikut turun tangan. Pak Tito melihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini saintifik rame. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Masukin juga. Gue nggak tahu, tapi kalau dilihat video itu tuh kayak nggak kelihatan jelas dia masukin sesuatu ke dalam gelas kopinya. Hanya sekilas kayak ada tangan kayak gini doang, tangan kayak gini, tangan kosong. Dan gue juga nggak tahu itu beneran masukin atau gimana gitu. Sebenarnya yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa bukti sepenting itu nggak dia tampilkan di dalam persidangan dengan alasan dan dalih kalau dia tidak mau Jessica dihukum mati, tapi dia pengen Jessica itu menderita gitu. Aku juga gak tahu motifnya sebenarnya apa, kenapa pengen banget Jessica menderita. Oke, gue paham kalau misalkan keluarga korban tuh pasti ngerasa kalau itu terdakwa, dia pengen terdakwa itu didakwa dengan seberat-beratnya gitu. Karena pasti yang namanya keluarga korban pasti kesel gitu. Tapi kalau berencana yang dinilai berbelit-belit dan seterusnya ternyata tidak dihukum mati. Hakim ini nggak yakin nih, kalau yakin. Saya ingin menambahkan Pak Darmawan. Boleh. Yang diutarakan Pak Darmawan barusan itu menggeser wacana diskusi kita. Dari semula berfokus pada perilaku sebagaimana terekam di dalam CCTV menjadi motif. Pak Darmawan mempertanyakan motif terdakwa mengapa sampai hati melakukan aksi sedemikian rupa yang didakwakan itu ya. Motif kejahatan termasuk pembunuhan hanya ada dua. Satu, motif instrumental. Bahwa seseorang menghabisi nyawa orang lain dengan tujuan yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada dendam kesumat dan seterusnya. Perilaku kejahatan atau pembunuhan dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Misalnya untuk mendapatkan harta, memperoleh popularitas, atau menutup-nutupi kejahatan yang lebih besar. Motif kedua adalah motif emosional.
Nah, tinggal kemudian bagian persidangan mencari motif itu. Jadi ini kan masih dicari motifnya juga barang bukti yang mengarah kepada dakwaan dari jaksa penuntut umum terbukti atau tidak. Nah jadi kalau menurut dari sisi Mas Reza, apa yang harus dibuktikan di muka sidang, yang harus dihadirkan di muka sidang agar missing chain ini, agar rantai-rantai yang hilang dalam kasus ini bisa dibukakan? Apa yang masuk? Psikologi tidak berbicara tentang semua objek ya. Psikologi sebatas berbicara tentang perilaku. Tapi untuk menunjukkan perilaku itu apa yang masuk? Tadi saya katakan, andaikan para ahli dari digital forensik berhasil menunjukkan sebuah perilaku yang tak terbantahkan, bahwa inilah perilaku terdakwa ketika membubuhkan zat cyanida ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh mendiang Mirna, maka itu dari perspektif psikologi forensik itulah barang bukti yang tak terbantahkan. Kita akan tunggu sidang besok berlanjut. Tadi juga terima kasih sudah dihadirkan CCTV atau yang sudah dihadirkan di persidangan kemarin ya, kamera pemantau. Oke, sedikit saja. Yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Respons. Nah, kalau gue boleh Saya divonis 20 tahun penjara pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 karena terbukti meracuni teman saya, Mirna. Kalian mungkin masih ingat kasus ini dengan drama pengadilan berjilid-jilid yang ditayangkan di TV setiap harinya secara live selama berbulan-bulan. Saat itu saya dikenal dengan nama Jessica Kopi Cyanida. Begini ceritanya. Saya dan Mirna merupakan teman kuliah di Sydney, Australia. Saat tanggal 12 Desember tahun 2015, saya, Mirna dan suaminya pernah ketemuan di sebuah restoran. Kemudian tanggal 6 Januari tahun 2016, sore hari, saya, Mirna dan Hani janjian lagi untuk nongkrong di Cafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta. Saat itu, saya tiba 2 jam lebih awal untuk memesan meja nomor 54. Kemudian saya menuju toko Bath & Body Works untuk membeli 3 sabun, yang dibungkus dengan 3 kantong belanja berbeda. Setelah itu saya kembali ke kafe, langsung memesan es kopi Vietnam untuk Mirna, 2 koktail untuk saya dan Hani. Setelah membayar pesanan, saya duduk di meja sambil menunggu mereka. Di CCTV terlihat, saat menunggu di meja nomor 54, saya begitu sibuk sendiri seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Tapi pandangan CCTV terhalang 3 kantong belanjaan sabun tadi, yang seperti sudah disusun rapi, agar menghalangi pemandangan. Saat itulah saya mencampurkan cyanida ke dalam kopi Vietnam yang dipesan Mirna. Setelah semua persiapan selesai, saya merubah posisi duduk, dan memindahkan 3 kantong belanjaan ke belakang sofa. Beberapa saat kemudian, Mirna dan Hani sampai. Posisi duduknya adalah, saya di kiri, Mirna di tengah, Hani di kanan. Sambil ngobrol Mirna menyeruput es kopinya. Mirna langsung mengeluh kalau rasa kopinya seperti jamu, gak enak banget, sambil mengerutkan mukanya. Tidak lama kemudian tubuhnya langsung kejang-kejang, mulutnya keluar busa dan muntah. Semua pengunjung dan karyawan kafe panik. Akhirnya Mirna dibawa ke klinik di dalam mall, dan dirujuk ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sampai di rumah sakit, nyawa Mirna tidak tertolong. Seminggu lebih kemudian, hasil otopsi menunjukkan bahwa ada 3 gram lebih cyanida di dalam tubuh Mirna. Sebelum ditangkap, saya sempat tampil di beberapa stasiun TV swasta untuk menceritakan kisah persahabatan kita. Akhirnya setelah drama pengadilan berbulan-bulan, saya divonis 20 tahun penjara. Meski sudah divonis, saya masih tidak merasa bersalah. Sudah 7 tahun berlalu, sampai saat ini saya masih berada di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.